Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Enam aset yang bisa menambahkan kekayaan Anda. Hai para pendengar podcast dimanapun Anda berada saat ini, apa kabar? Harapan dan doa saya semoga teman-teman semuanya bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Dan makin hari pastinya makin bertambah rezekinya dan makin bertambah sukses dari hari ke hari dan bulan ke bulan. Para pendengar podcast, di kesempatan ini saya akan men-sharingkan 6 aset yang dibutuhkan untuk menambah kekayaan Anda. Setiap orang pasti kepingin kaya. Setiap orang juga pasti kepingin bertambah kekayaannya. Maka kali ini saya akan share ada 6 aset yang bisa Anda miliki untuk membuat Anda menjadi kaya dan bertambah kaya. Yang pertama adalah aset bisnis. Nah teman-teman, banyak di Indonesia, bahkan di dunia, kurang sekali orang yang mengerti menjadi pengusaha. Banyak sekali orang yang tidak mengerti membangun sebuah bisnis. Karena pelajaran membangun sebuah bisnis ini jarang diajarkan di sekolah atau di bangku kuliah. Di sekolah atau di bangku kuliah, umumnya pengajaran kita menjadi seorang profesional atau seorang pegawai. Sehingga kalau mau selesai kuliah, yang jadi omong-omong antara sesama mahasiswa itu adalah demikian pertanyaannya. Nanti selesai kuliah kamu mau kerja di mana? Mau kerja di perusahaan apa? Nah jarang sekali para mahasiswa itu berkata atau sharing satu dengan yang lain, selesai kuliah ini kamu mau buka bisnis apa? Atau kita mau buka bisnis apa? Nah ini suatu hal yang berbeda langit dan bumi teman-teman ya. Jadi teman-teman apalagi para pengajar, apalagi di fakultas ekonomi, fakultas bisnis, ya itu jarang sekali dosen-dosennya adalah seorang real asli pengusaha atau seorang praktisi bisnis yang sukses. Kebanyakan hanyalah pengajar-pengajar yang hanya menguasai teori ekonomi teman-teman. Saya juga kuliah di salah satu fakultas negeri di Surabaya yang ternama. Saya masuk di fakultas ekonomi. Di sana dosen saya yang ngajar ekonomi semuanya belum pernah membuka satu bisnis apapun. Tapi mereka mengajar bagaimana tentang ekonomi berbisnis. Itu contoh kasusnya teman-teman. Sehingga teman-teman kalau kita mau menjadi seorang pengusaha, mau gak mau kita harus belajar. Berani melangkah sebagai pengusaha. Kita harus mencari coach atau mentor atau praktisi bisnis yang bisa mau membantu kita, menuntun kita menjadi seorang pengusaha, menunjukkan jalannya jadi pengusaha teman-teman. Nah itu penting sekali seorang coach, seorang mentor teman-teman. Nah teman-teman kalau Anda bisa membangun sebuah bisnisnya makin hari makin bertambah besar. Dan memang ada faktor risikonya bisnis akan gagal teman-teman ya. Tapi saya bicarakan kalau bisnisnya sukses dan kemudian Anda menciptakan sebuah sistem dan bisnis ini punya jaringan di mana-mana. Maka bisnis ini akan menghasilkan sebuah aset, akan jadi sebuah aset. Aset ini akan memberikan Anda kekayaan, passive income tentunya. Seperti contohnya bisnis para konglomerat Indonesia, bisnis pengusaha-pengusaha yang punya bisnis franchise di Indonesia maupun di dunia teman-teman. Itu contohnya.
Nah, yang kedua, aset kedua adalah aset real estate. Nah, teman-teman sama juga di bangku kuliah kita tidak pernah diajarkan tentang menjadi pebisnis real estate, bagaimana menjadi pengembang, bagaimana berbisnis properti, bagaimana bisa memiliki properti dengan tanpa modal. Kita nggak pernah diajarkan hal itu, teman-teman. Ya, makanya banyak sekali orang-orang tidak tahu caranya memiliki rumah walaupun mereka sudah lulus, sudah kerja, sudah menikah. Ya, sehingga akhirnya sampai tua mereka belum bisa memiliki sebuah rumah. Seharusnya kalau kita bisa memiliki rumah sendiri, ada keuangan kita bisa membeli properti kedua, properti ketiga. Nah, properti ini itu akan menjadi aset karena harganya akan naik dari tahun ke tahun. Makin lama makin naik, teman-teman. Khususnya di Indonesia, itu pasti masa depan properti masih tetap cerah, teman-teman. Ya, lain berbeda dengan negara-negara maju yang dimana penduduknya itu sudah tidak bertumbuh lagi. Banyak penduduk usia tua, usia mudanya tidak bertambah, maka propertinya akan stagnan. Harganya tidak akan naik, bahkan cenderung turun, teman-teman. Tapi di Indonesia, usia milenial itu kurang lebih 60%, teman-teman, dan penduduk kita banyak sekali. Banyak penduduk yang belum memiliki rumah sendiri, teman-teman. Maka kedepannya di Indonesia properti ini masih punya potensi. Jadi teman-teman, kalau Anda punya uang lebih, Anda bisa bermain di properti. Anda bisa membeli properti Anda bisa sewakan properti Anda sehingga menambahkan penghasilan Anda, teman-teman. Penghasilan pasif dari properti Anda sewakan, properti Anda buat kos-kosan, teman-teman. Nah, yang ketiga, aset ketiga adalah logam mulia atau emas batangan. Bukan perhiasan emas ya, teman-teman, tapi ini adalah logam mulia emas. Logam mulia ini adalah aset, tapi ini adalah aset, bukan aset yang diperjualbelikan begitu. Ini adalah aset untuk hedging, untuk pelindung nilai kekayaan Anda. Contohnya, kalau Anda taruh uang rupiah Anda di deposito, maka Anda akan dirampok oleh inflasi. Karena bunga deposito itu sangat kecil sekali. Lebih tinggi tingkat inflasi daripada bunga deposito. Sehingga nilai uang rupiah Anda makin tahun makin menyusut. Artinya nilai uang Anda makin berkurang dirampok oleh inflasi. Sehingga kalau orang cerdas, smart, dia akan pindahkan depositonya itu ke emas, di hedging ke emas, dilindung nilainya dengan logam mulia. Karena logam mulia ini adalah anti inflasi. Jelas teman-temannya, maka terjadi inflasi di Indonesia, ya, logam mulia akan tetap naik, teman-teman. Itu bagusnya logam mulia, teman-teman. Dari zaman Nabi dulu sampai sekarang, teman-teman, tidak pernah berubah. Nah, teman-teman, bahkan logam mulia ini kalau saya sarankan, Anda jangan langsung jual. Anda mulai menabung logam mulia, setiap bulan sisihkan penghasilan Anda, berapa persen belikan logam mulia, rutin setiap bulan. Sehingga ini sampai hari tua Anda simpan sampai hari tua Anda. Dan ini akan menjadikan keamanan di hari tua Anda, yang Anda akan wariskan ke anak-anak Anda kalau Anda meninggal nantinya. Nah, logam mulia juga bisa di-hedging untuk menggantikan beli properti. Karena kalau Anda beli properti, Anda belum ada uang kontan, Anda beli properti dengan cara cicilan lewat KPR atau apapun lewat perbankan, entah 15 tahun, 25 tahun, teman-teman, itu jangka panjang sekali. Betul, cicilannya misalnya kecil 5 juta per bulan, ya, uang mukanya 30% misalnya, tetapi hati-hati. Terlalu lama jangka panjangnya, waktunya terlalu lama, 25 tahun misalnya 15 tahun, teman-teman. Itu banyak resiko ke depannya yang tidak kita sadari, teman-teman. Ini berbahaya. Mungkin ke depannya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba kita sakit atau perusahaan kita bangkrut, kita di PHK. Atau banyak hal yang faktor yang ketidakpastian di depannya, teman-teman. Sehingga pada waktu ke depannya tidak pasti itu Anda tidak bisa membayar cicil properti Anda, teman-teman. Ini berbahaya. 3 bulan Anda nggak bisa membayar, 6 bulan maka properti Anda akan disita oleh bank, akan dilelang oleh bank. Ini maka Anda akan rugi sama sekali. Uang Anda yang sudah Anda cicilkan ini bisa-bisa hilang, teman-teman, ya, jelas ya. Jadi saran saya, kalau saya mengajarkan di dalam komunitas kami,
ya mau beli properti, oke, karena ketidakpastian ke depan, cicilannya per bulan itu Anda rajin menabung, belikan emas rutin. Anda kata cicilan properti setiap bulan 5 juta, Anda belikan emas 5 juta setiap bulan, terus 5 juta. Gak usah khawatir, 15 tahun kemudian propertinya sudah naik harga berapapun, emas Anda nih bisa mengcover properti Anda tersebut, teman-teman. Yang jelas Anda terhindar daripada ketidakpastian masa depan, Anda terhindar dari kemacetan suatu waktu kalau tidak bisa membayar properti, teman-teman. Oke, kita bicara aset yang keempat, yaitu aset digital. Teman-teman yang lahir sebelum tahun 1980 itu pasti kurang tahu tentang teknologi, tentang internet, sehingga banyak yang kurang paham tentang aset digital ini. Tetapi teman-teman yang lahir setelah era 1980 ke atas, mereka ini mengetahui benar tentang aset digital. Karena hidup mereka sudah lahir, sudah berhubungan dengan internet, sudah menjadi hal biasa internet bagi mereka, teman-teman. Aset digital tuh misal contohnya kita bisa menjadi YouTuber. Ya, Anda lihat banyak YouTuber top itu menciptakan aset mereka, menambah kekayaan mereka dengan menjadi YouTuber atau di Instagram menjadi influencer, teman-teman ya. Nah, di sini ini contohnya, teman-teman, aset-aset yang berkaitan dengan digital atau juga mereka bisa menginvestasikan di cryptocurrency. Contohnya kayak Bitcoin ya, teman-teman ya. Nah, di situ atau juga saya temu beberapa anak muda yang mendapatkan penghasilan lewat mereka membuat aplikasi-aplikasi dan aplikasinya sukses, betul-betul sukses. Dan itu mereka mendapatkan kekayaan dari situ, teman-teman. Nah, contohnya misalnya ya, mereka buat aplikasi dan orang aplikasi mereka berhasil, jadi orang hanya membayar $1 contohnya per bulan untuk memakai aplikasi mereka. Kalau ada 10.000 orang, teman-teman, yang memakai aplikasi mereka, sudah kelihatan mata $10.000 per bulan. Betul, kelihatan cuma $1 menggunakan aplikasi mereka. Tetapi kalau ada 10.000 orang yang menggunakan, maka per bulan mereka akan terima penghasilan $10.000, teman-teman. Itu sekitar 140 jutaan, teman-teman. Wow banget bukan? Nah, itu adalah aset-aset di bidang digital. Atau juga banyak yang menciptakan game, permainan-permainan game. Mereka mendapatkan uang dengan penciptaan mereka tentang game-game online, teman-teman. Ada juga yang main game secara online juga dapat uang. Nah, itu adalah contoh-contohnya, teman-teman, yang aset digital di bidang internet. Banyak sekali orang bisa menambah kekayaan ya melalui internet tersebut. Nah, yang itu kelima ya, jelas teman-teman ya. 1, aset bisnis, 2, aset real estate, 3, aset di bidang logam mulia, 4, aset di bidang internet. Yang teman-teman, jadi istilahnya aset-aset ini sungguh-sungguh menghasilkan kekayaan buat Anda. Yang kelima adalah paper assets, yaitu saham atau reksadana, teman-teman. Jadi Anda bisa sisihkan penghasilan Anda rutin menabung di beli saham. Kalau Anda sudah bisa mengerti cara main saham sendiri, ya memang ada risiko, tapi Anda sudah ahli main saham, ya sebagai investor Anda tidak akan rugi, teman-teman. Ya memang pengalaman awalnya bisa menimbulkan ilmu pembelajaran, Anda bisa rugi kalau nggak mengerti ya. Tapi dengan lewatnya waktu Anda sudah mahir, Anda sudah ahli. Jadi Anda bisa membangun aset di paper asset atau saham atau reksadana ya. Sisihkan setiap bulan menabung saham, teman-teman ya. Itu akan menghasilkan, orang bilang, kekayaan, menambah kekayaan Anda, melipat gandakan keuangan Anda. Atau Anda tidak mengerti main saham, Anda serahkan kepada fund manager, beli reksadana mereka, biar mereka yang mainkan ya uang Anda untuk beli ke saham, teman-teman ya. Tapi saya pribadi lebih suka
uang saya kelola sendiri, bukan serahkan ke orang yang tidak kita kenal, even fund manager sekalipun. Jadi itulah sebabnya kita perlu pengetahuan. Itu adalah 5 aset teman-teman. Ibarat kendaraan yang bisa membawa kita kepada kekayaan teman-teman. Tetapi sekali lagi ada aset ke-6 yang terpenting yang bisa membuat 5 aset ini jalan. Yaitu aset ke-6 yang terpenting adalah practical intelligence. Jadi ini bicara mengenai keahlian Anda, mindset positif Anda. Ini bicara mengenai skill ya yang ada di dalam pikiran Anda, di dalam mindset Anda. Ini bukan bicara mengenai gelar. Oke. Banyak orang yang gelarnya S1, S2, S3, profesor sekalipun, mereka nggak punya keahlian, nggak punya practical intelligence, mereka nggak punya mindset yang positif. Nah di sini adalah bicara mengenai aset yang bisa melihat kemampuan, melihat situasi, kemampuan untuk menciptakan sebuah ide, kreativitas, kemampuan untuk melihat sebuah masalah, mencari solusi, jalan keluar dari masalahnya, kemampuan untuk memutuskan. Nah ini yang penting sekali teman-teman. Kalau Anda punya aset yang ke-6 ini teman-teman, maka aset-aset yang lain itu akan mudah Anda gapai teman-teman. Nah itu teman-teman dari saya sharing tentang 6 aset yang bisa menambahkan kekayaan Anda yang kita harus miliki dalam hidup kita. Anda bisa punya 1, 2, 3 atau punya seluruhnya. Semoga yang saya bagikan kali ini bermanfaat bagi Anda semuanya dan salam sukses. 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.